Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada ribut-ribut di Facebook mengenai persembahan persepuluhan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mengatakan itu masih berlaku, ada yang mengatakan itu tidak berlaku lagi. Nah, saudara, saya kemudian membuat satu postingan di Facebook dan itu ramai dikomentari orang. Entah yang pro bahwa persepuluhan masih berlaku maupun yang kontra yang mengatakan persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Dan tanggapan saya di Facebook itu mungkin saya bisa bacakan di sini, saudara ya. Judul postingan itu adalah ribut-ribut masalah persepuluhan. Lalu di bawahnya saya tulis, saya lihat postingan-postingan akhir-akhir ini ribut masalah persepuluhan. Dan ternyata pendeta Ezra Alfred Soru juga bikin video lagi tentang persepuluhan. Banyak orang membabi buta menyerang persembahan persepuluhan, seolah-olah itu melawan Alkitab dan sebagainya. Padahal persembahan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan dan jelas sakral. Nah, apa yang diributkan adalah apakah persembahan persepuluhan masih berlaku atau tidak. Nah, ini beberapa pertimbangan teologisnya. Itu maksudnya pertimbangan teologis yang saya kemukakan. Yang pertama, persembahan persepuluhan tidak masuk dalam hukum seremonial Taurat. Karena sebelum Taurat Musa diberikan, Abraham sudah membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Jika itu masuk hukum seremonial, maka dipastikan tak berlaku lagi. Tetapi persepuluhan tentu tidak termasuk hukum yang semacam itu. Pertimbangan yang kedua, apakah ada perintah yang eksplisit dari Yesus Kristus dan para rasul bahwa persembahan persepuluhan sudah tak berlaku lagi? Tak ada. Sedangkan perihal hukum seremonial, tulisan-tulisan Paulus dan surat Ibrani sangat eksplisit menyatakan bahwa itu tidak diperlukan lagi. Pertimbangan ketiga, apakah secara prinsip dukungan untuk pelayanan yang dijalankan dalam gereja perjanjian lama atau Israel dan yang dijalankan dalam gereja perjanjian baru itu sama atau berbeda? Jawabannya secara prinsip sama, yakni pelayanan disokong oleh persembahan jemaat atau umat. Oleh karenanya tak ada alasan teologis yang memadai untuk menghentikan persembahan persepuluhan. Sebaliknya, gereja tetap harus memperlakukannya. Hanya saja saya sendiri mengalami pergeseran dalam hal membayar persepuluhan. Kira-kira hampir 10 tahun yang lalu, saya menghitung persepuluhan saya seperti ini. 10% dari penghasilan tetap saya setiap bulan, plus 10% dari pemasukan atau berkat tak terduga, atau yang lain-lain, itu adalah persepuluhan saya. Tetapi setelah itu, dalam pergumulan selanjutnya, ada 1-2 problem secara spiritual yang saya hadapi. Misalnya, jika tak teliti mengingat dan menghitung pemasukan yang tak terduga, itu bisa menjadi gangguan rohani. Saya merasa tidak sempurna lagi dalam ketaatan membayar persepuluhan. Dan ada pencobaan juga. Misalnya sudah setia sekali membayar persepuluhan, tetapi yang diharapkan dalam doa seperti jauh sekali. Kalau ini dibiarkan, jadinya seperti berjual beli dengan Tuhan. Bagi saya ini adalah jerat-jerat rohani dalam melayani Tuhan dengan persembahan persepuluhan. Maka terutama setelah saya pulang studi dari Belanda, saya memutuskan untuk setia membayar persepuluhan untuk setiap pemasukan atau penghasilan yang jelas dan tetap setiap bulan. Jadi sampai saat ini saya mempersembahkan 10% dari penghasilan tetap saya setiap bulan. Dan untuk pemasukan yang lain-lain, saya anggap itu sudah termasuk saat saya memberikan sumbangan-sumbangan lain dan juga saat membantu orang lain. Kepada jemaat saya ajarkan, yang punya iman bayar persepuluhan. Yang masih kurang iman, silakan memberikan persembahan khusus setiap bulan. By the way,
seorang rekan pendeta di GGRI, Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia, tempat saya melayani sebagai pendeta, seorang teman yang melayani di pelosok, sangat ketat dalam memberikan persepuluhan. Setiap pemasukan kecil apapun, itu selalu dipotong sepersepuluhnya, dan secara strict itu diajarkan kepada jemaatnya. Itu yang saya tulis di Facebook, saudara ya. Sedikit saya tambahkan mengenai teman yang strict sekali dalam membayar persepuluhan ini, saudara. Itu diajarkan kepada jemaat. Jikalau engkau ke pasar ya, menjual 1 ekor ayam. Ayam itu harga berapa? 100.000. Kalau ayam harganya 100.000, 10.000 bawa ke gereja sebagai persembahan persepuluhan. Itu yang dia ajarkan kepada jemaatnya. Dan saya angkat topi untuk teman saya itu, saudara, yang setia sekali di dalam dia sendiri membayar persepuluhan, dan juga secara strict itu diajarkan kepada jemaatnya. Pada intinya menurut saya persembahan persepuluhan masih tetap ada, dan kita masih tetap harus memberikan persembahan persepuluhan. Saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.